Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas volume struktur kolom. Ulasannya mencakup penjelasan secara umum, apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu dihitung. Kemudian diberikan juga contoh perhitungan pada kolom dengan penampang persegi panjang dan kolom bulat. Em, Oke, kita masuk ke penjelasan umum. Poin 1 ada mengenai uraian pekerjaan kolom. Breakdown pekerjaan kolom itu terdiri dari beton, bekisting, dan pembesian. Untuk menghitung volume beton dan bekisting, perhitungannya cenderung mudah. Teman-teman dapat mengaplikasikan rumus bangun ruang. Contohnya untuk kolom dengan penampang persegi panjang, volume beton didapat dari pengalian luas penampang panjang kali lebar, kemudian dikalikan tinggi kolomnya. Contoh lain misalnya untuk kolom bulat menggunakan rumus kubikasi tabung. Nah, sedangkan untuk bekisting sama saja seperti menghitung luas permukaannya, namun tanpa permukaan sisi atas dan sisi bawah kolom. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung besi tulangan? Perhitungan pembesian akan lebih kompleks dari perhitungan volume beton dan bekisting. Sehingga pada ulasan ini, kita akan lebih khusus membahas mengenai perhitungan pembesian. Untuk mendukung perhitungan pembesian, kita akan bahas poin nomor 2, yaitu mengenai kategori tata letak kolom. Jadi ada 4 kondisi yang berbeda. Perbedaan kondisi ini tidak akan berpengaruh pada volume beton maupun bekisting, namun hanya akan berpengaruh pada volume pembesian saja. Kondisi 1 itu kolom yang di bagian bawahnya diawali oleh pile cap atau sleeve, seperti pada kolom AS2 lantai 1, atau bisa juga diawali oleh balok seperti pada kolom AS3 lantai 2 dan ke atasnya merupakan kolom menerus. Kemudian kalau untuk kondisi 2 itu diawali oleh hal yang sama seperti kondisi 1, namun kolomnya stop, tidak menerus. Jadi teman-teman bisa lihat seperti kolom di A1 lantai 1. Nah, kemudian untuk kondisi 3 itu sama seperti kolom AS2 lantai 2. Kolom menerus dari lantai bawahnya, yaitu lantai 1, dan menerus kembali pada lantai atasnya, yaitu lantai 3. Kolom AS2 lantai 3 juga sama, termasuk dalam kategori kondisi 3. Sedangkan untuk kondisi 4 itu merupakan kolom menerus dari bagian bawahnya dan berakhir pada lantai itu sendiri, seperti pada kolom AS2 lantai 4 dan kolom AS3 lantai 3. Sebagai contoh, misalnya kita akan menghitung kolom tipe K1A di lantai 1 yang jumlahnya ada 4 unit. Nah, keempat unit kolom K1A tersebut mempunyai kategori kondisi yang sama, yaitu kondisi 1 misalnya. Maka volume pembesian untuk keempat unit tipe K1 akan sama. Lain halnya jika masing-masing unit kolom K1A mempunyai kondisi yang berbeda-beda, maka volume besi pun akan berbeda pula. Tapi volume beton dan bekisting akan tetap sama. Jika kita lihat volume besi pada kondisi 2 itu lebih besar daripada kondisi lainnya. Namun kondisi 2 ini tidak akan selalu mempunyai volume besi yang lebih besar, tergantung pada standar detail penulangan yang tersedia pada gambar. Kemudian kita akan bahas poin nomor 3 tentang bentuk kolom dan tipe pembesiannya. Jadi ada beberapa jenis bentuk penampang kolom, yaitu kolom persegi, kemudian kolom persegi panjang, kolom bulat, dan kolom yang membentuk huruf L. Kemudian untuk tipe pembesian kolom itu ada tulangan utama, kemudian ada sengkang, dan ties atau tulangan kait pengikat. Tapi tulangan ties ini tidak selalu ada pada setiap penulangan kolom, seperti contohnya kolom bulat C6C ini, penulangannya tanpa ties. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 4, akan mengulas mengenai yang perlu diperhatikan dalam menghitung panjang tulangan. Nah, pembahasan sebelumnya sudah disebutkan mengenai penulangan kolom.
ada tulangan utama, kemudian ada tulangan sengkang, kemudian ada ties. Nah, kita akan mulai membahas mengenai panjang tulangan utama. Nah, untuk panjang tulangan utama ini, yang pertama kita butuh data ketinggian floor to floor, atau kita sebut saja di sini dengan panjang P1. Kemudian kita perlu menghitung panjang penjangkaran tulangan bagian terbawah kolom. Ini ada contoh standar detail penulangan pada bagian penjangkaran bawah. Gambar yang sebelah kiri adalah detail penulangan penjangkaran kolom pada pile cap. Tulangan utama tidak semua pada kedalaman yang sama, yaitu minimal 8 tulangan diteruskan sampai ke dasar pile cap, sedangkan tulangan lainnya di stop pada kedalaman S2. Jika contoh untuk jumlah tulangan total ada 16 buah misalnya, maka 8 buah tulangan sepanjang area P2A dan 8 buah tulangan lainnya sepanjang area P2. Pada pembahasan kali ini, untuk mempermudah perhitungan volume, maka tidak apa-apa apabila semua tulangan utama dihitung mempunyai panjang yang sama, seperti area P2 di penjangkaran pelcap ini. Namun, jika ingin lebih akurat, tentunya teman-teman lebih baik menghitung panjang penjangkaran persis seperti aturan yang ada. Nah, kemudian ada gambar sebelah kanan, ini adalah contoh standar detail penjangkaran bawah kolom jika penjangkaran itu ke balok atau ke sleeve. Nah, panjang P2-nya adalah panjang tulangan yang diteruskan sampai ke dasar balok, kemudian ditambahkan dengan tekukan 12 kali diameter tulangan. Untuk melihat syarat-syarat penulangan seperti ini, teman-teman dapat menemukan informasinya pada gambar standar detail. Itu biasanya terletak di bagian awal bundle, setelah lembar daftar gambar. Nah, tapi standar penulangan yang saya tampilkan di sini itu tidak berlaku bagi proyek lainnya. Standar detail setiap proyek cenderung akan berbeda-beda. Jadi tergantung aturan yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan oleh konsultan perencana. Kita harus selalu mengecek ulang standar detail yang disyaratkan untuk setiap proyek yang berbeda. Selanjutnya, kita perlu menghitung panjang sambungan tulangan utama atau panjang P3. Sebelumnya, terlebih dahulu, kita harus tahu letak sambungannya ada di mana saja. Nah, ini ada dua contoh. Untuk contoh satu, letak sambungan berada di setiap lantai. Sedangkan pada contoh dua, letak sambungan tidak selalu ada pada setiap lantai. Ini adalah pengaplikasian metode pemasangan di lapangan untuk kedua contoh detail penulangan tersebut. Jika kita ingin hemat besi, sebenarnya detail penulangan yang cocok itu contoh dua, karena tidak banyak potongan. Nah, seperti yang kita tahu kan satu batang besi itu tingginya 12 meter. Nah, efeknya kalau misalnya 12 meter menjulur ke atas, eh, kita nggak ada potongan, maka tulangan kolom itu bakal nggak stabil dan lembut ke samping gitu kan. Jadi efeknya perlu ada bantuan penopang tulangan seperti gambar ini. Sedangkan pada contoh satu, tidak perlu penopang tambahan, tapi efeknya boros besi karena tulangan dipotong di setiap pemasangan satu lantai. Ya, nah meskipun volume contoh dua ini akan lebih sedikit, tapi nanti upah pemasangannya akan lebih tinggi daripada contoh satu. Karena sama aja sebenarnya kan butuh ada kalkulasi biaya untuk penopang tambahan ini. Maka dari itu untuk saya pribadi, perhitungan tulangan utama kolom tetap dihitung ada pemotongan di setiap lantai aja. Seperti contoh satu. Metode pemasangan di lapangan pun untuk saat ini lebih umum dikerjakan dengan metode pemasangan seperti penulangan contoh satu. Nah, setelah kita tahu jumlah sambungannya, yaitu kita hitung aja ada potongan per satu lantai. Nah, kita cari tahu panjang sambungan menurut aturan standar detailnya berapa. Nah, panjang sambungan tulangan biasanya tersedia dalam bentuk tabel seperti ini. Ada kategori, jadi kategorinya berdasarkan mutu beton, mutu tulangan, kemudian diameter tulangan, dan klasifikasi tulangan, apakah termasuk tulangan tekan atau tulangan tarik, dan sebagainya. Kita ambil contoh, misalnya ingin tahu panjang sambungan untuk diameter tulangan 22.
milimeter misalnya. Nah, jika kita lihat pada tabel contoh 3, ada kategori mutu baja. Misalnya diambil untuk mutu baja 420 MPa. Kemudian ada kategori mutu beton. Kita ambil aja mutu betonnya di 45 MPa. Nah, untuk diameter tulangan 22 mili, maka panjang sambungannya adalah 820 milimeter. Pada contoh 3 ini nggak ada klasifikasi tulangan tekan atau tulangan tarik. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada contoh 2, kategorinya lebih spesifik. Ada tulangan tarik umum, kemudian eh, besi atas, ya dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh 1, tabel panjang sambungannya lebih sederhana lagi. Jadi kategorinya di sini eh, mutu beton, kemudian tidak ada diameternya ya. Jadi teman-teman nanti menghitungnya tergantung pada standar detail yang terdapat di gambarnya karena bisa berbeda-beda. Selanjutnya perlu juga dihitung panjang bengkokan besi kolom pada bagian teratas seperti ini atau panjang P4. Ini hasilnya, perhitungan tulangan utama untuk kondisi 1, diperlukan penjumlahan panjang P1, P2, dan P3. Ada sambungan. Kita hitung ada sambungannya di setiap lantai. Kemudian untuk kondisi 2, penjumlahan dari P1, P2, P3 sambungannya, dan P4. Kemudian kondisi 3, butuh penjumlahan area P1 dan P3, kondisi 4, penjumlahan dari P1, P3, dan P4. Kemudian kita masuk ke perhitungan panjang tulangan sangkang. Lihat terlebih dahulu detail pemasangan sangkang yang disyaratkan. Seperti bentuknya, bagaimana, kemudian untuk kolom bulat menggunakan sangkang spiral atau bukan, kemudian bentuk kaitnya dan derajat pembengkokannya berapa. Perhitungan sengkang juga harus memperhatikan data selimut beton. Kemudian ada juga aturan panjang kait sesuai derajat kebengkokannya. Untuk menghitung jumlah sengkang, itu kita harus memperhatikan yang pertama letak tumpuan dan lapangan. Biasanya tumpuan 1/4 dari tinggi bersih dan lapangan 1/2 dari tinggi bersih. Yang kedua, kita perlu perhatikan juga jarak sengkang pada tumpuan, kemudian jarak sengkang pada lapangan, karena biasanya jarak sengkang tumpuan dan lapangan bisa berbeda tapi bisa juga sama. Kemudian kita perlu tahu jarak sengkang pada pertemuan kolom dan balok. Nah, ini yang dimaksud tumpuan lapangan itu kan adalah panjang bersih, jadi sudah dikurangi balok. Nah, ini pada area join balok itu kan ada sengkang kolom. Nah, kita perlu tahu juga di sini perhatikan jaraknya berapa di area join. Kalau di sini dicantumkan bahwa sengkang area join sama dengan sengkang tumpuan. Kemudian kita juga perlu perhatikan adakah sengkang pada penjangkaran terbawah kolom dan jaraknya berapa karena bisa juga berbeda. Nah, misalnya di sini jaraknya 100 mili. Kalau misalnya tumpuan juga jaraknya 100 mili berarti sama kayak tumpuan, tapi kalau beda ya berarti dibedakan. Nah, kemudian teman-teman juga perlu perhatikan detail kolom lainnya selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya jika ada, terutama bagi detail penulangan kolom yang akan berpengaruh terhadap volume tulangan.